Fakultas Tarbiyah dan Perguruan Prodi Pendidikan Agama Islam kelas PAI 3L. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Pak Nispi Sabani, SAG MPDI. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan media pembelajaran sederhana yang berjudul Sumber Hukum Islam. Baiklah, saya akan menyampaikan materi sumber hukum Islam. Sebelum kita berbicara apa itu halal, haram, sunnah maupun mubah, alangkah lebih baik kita ketahui dulu sumbernya dari mana. Jangan asal bicara saja si A itu halal, si B itu haram, tidak seperti itu. Harus ada landasannya. Sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Kita bahas yang pertama dulu. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai mukjizat. Al-Quran diturunkan pada saat beliau berada di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 dari kelahirannya. Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus, namun secara bertahap. Tujuannya agar mudah dipahami, dimengerti, dan diamalkan. Menurut Syekh Muhammad Hudari, Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran terdiri dari 114 surah, 30 juz, dan 6.236 ayat. Al-Quran tidak diturunkan untuk satu umat ataupun satu abad, melainkan seluruh umat dan sepanjang masa, karena ajaran-ajaran Al-Quran mengandung semua aspek kehidupan manusia. Al-Quran diturunkan dalam 2 periode. Yang pertama periode Mekah sebanyak 86 surah dan 19 juz dan 4.780 ayat. Dan yang kedua periode Madinah sebanyak 28 surah, 11 juz, dan 1.456 ayat. Sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis. Hadis merupakan ucapan atau persetujuan dari Nabi. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Hukum yang ditetapkan oleh hadis bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Hukum yang berkaitan dengan akidah dan muamalah serta ibadah. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama bayan al-tafsir, memperjelas Al-Quran. Yang kedua bayan al-tafsir, menafsirkan Al-Quran. Yang ketiga bayan tasyri, memberi kepastian hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Yang ketiga bayan nas, mengenai ketentuan terdapat. Sumber hukum yang ketiga adalah ijtihad. Dalam menentukan suatu hukum, pertama-tama kita merujuk kepada Al-Quran. Apabila di dalam Al-Quran tidak ditemukan, maka kita merujuk kepada hadis. Dan apabila di dalam hadis juga tidak ditemukan, maka selanjutnya kita akan merujuk kepada jalan ijtihad. Ijtihad sendiri dapat diartikan sebagai sumber hukum yang ketiga, sumber hukum yang dihasilkan oleh analisis akal karena dikerjakan dengan analisis akal. Sumber yang dihasilkan dari ijtihad bersifat mutlak, tidak mutlak, dan dapat berubah kapan saja. Meski demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihad sangat kuat karena berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Baiklah, sekian penyampaian materi sumber hukum Islam dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.